Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu, bapak, dosen semuanya. Sekarang saya akan melanjutkan vlog saya tentang bagaimana proses pendistribusian pendistribusian buku dari perpus sampai ke siswa. Tentunya dalam hal ini kita akan coba lihat prosesnya bagaimana. Kebetulan di SMA Parongpong ini sudah menggunakan untuk kelas 10-nya sudah menggunakan kurikulum penggerak. Jadi berdasarkan yang info yang saya tahu dari KBB itu cuma ada 3 sekolah, salah satunya SMAN 1 Parongpong yang yang dipercaya untuk melakukan proses pendidikan dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum penggerak. Tentunya itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena di kampus sendiri kita mempelajari kurikulum 2013, cara membuat RPP dan sebagainya, sedangkan di sini kami diberikan kesempatan untuk lebih improve ke kurikulum penggerak. Tentunya ya dari kurikulum 2013, kemudian yang di sini itu kurikulum penggerak. Jadi kita itu sekarang dipercaya untuk mengajar dengan kurikulum penggerak. Tentunya di kurikulum ini tidak ada lagi RPP ataupun dan sebagainya, CP yang kayak begitu. Jadi bahasanya itu adalah modul ajar dan modul fisik buat siswa. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Oke, kembali ke tema kami. Tema saya selanjutnya kita akan mengulas tentang proses pendistribusian buku dari perpustakaan sampai ke siswa. Oke. Nah, ini adalah buku-buku yang ini udah dipinjam. Untuk dipinjam dari perpustakaan ke murid ya. Jadi buku ini dibagi dua, ada buku yang khusus disimpan di perpustakaan dan ada buku paket ini yang harus didistribusikan ke para siswa. Bisa dilihat ini adalah buku-buku yang harus didistribusikan. Kita ambil contoh dari buku ini ya. Nah, ini adalah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagai contoh, nah ini kita tidak boleh langsung membagikannya kepada siswa dengan ada prosedurnya. Kita yang pertama, nah ini kita harus memberikan cap khusus ya, tentunya yang sudah disediakan di sekolah, khususnya di SMAN 1 Parongpong ini adalah cap perpustakaan. Ini mungkin pengesahannya dari sekolah, mungkin ini menjaga untuk buku ini tidak diperjualbelikan ya. Dan ini lihat, dan ini 3 ya. Oke. Milik perpustakaan SMAN 1 Parongpong. Oke. Jadi itu proses yang pertama, kita bukain dari kardus yang kayak begini, terus kita pisahin dalam satu tumpuk ini. Nah, beberapa pelajaran ini mungkin ya, tentunya ada PKN, ada ilmu pengetahuan alam ya, tentunya banyak lagi. Pokoknya kita harus memisahkan satu persatu. Jadi cara yang pertama itu kita harus mengecapnya dengan 3 cap. Alhamdulillah saya dan teman-teman dari IKIP Sirowangi sudah tahu bagaimana cara untuk mengecap dan memisahkan mana buku yang untuk kelas 10 dan kelas 11 atau kelas 12. Oke. Terus langkah yang kedua itu adalah kita harus memberikan barcode. Nah, ini kebetulan ini juga belum dikasih barcode, baru cuma cap, 3 cap. Kita coba yang udah dikasih label atau barcode ya, sebagai contoh. Oke.
Nah, ini sebagai contoh kita kesini ya. Oke. Nah, ini contoh yang udah dikasih barcode. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang ya, tahap yang pertama kita harus kasih cap. Terus kemudian di pinggirnya di sini. Nah, ini di pinggir. Kemudian nah, ini barcode-nya itu dikasih ini. Kita tempel di sini, kita kasih nomor di sini. Nah, ini adalah nomor bukunya, pengarang, dan ini adalah kode-kode untuk penyimpanan buku, terus kode penulis bukunya, terus ini adalah tempat penyimpanan bukunya di rak E81 misalnya begitu ya. Nah, ini jadi ketika siswa akan meminjam buku, otomatis barcode ini yang di-scan dan namanya didaftarkan di PC atau di sistem perpustakaannya. Jadi siswa yang mengembalikan harus scan lagi, yang mengambil atau mau meminjam harus scan lagi, dan catatan untuk peminjamannya sudah ditentukan di sistem. Oke. Mungkin ini juga sama, belum dikasih label atau barcode. Kalau sudah dikasih barcode jadi begini. Ini. Oke. Ini kebetulan belum dikasih label. Oke, mungkin seperti begitu ya. Untuk proses pendistribusian bukunya ini juga belum ready, belum dikasih barcode. Nanti harus disegerakan karena siswa mungkin perlu untuk bahan pembelajaran di rumah. Oke, sekian dulu vlog dari saya mengenai kegiatan PPL. Nantikan kegiatan saya selanjutnya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.